Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai ikatan kimia dan kita akan fokuskan pada salah satu jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi ikatan kimia, terlebih dahulu silakan teman-teman perhatikan gambar ini ya. Jadi di sini ada gambar garam, suatu garam dapur, dan juga gambar air. Nah, teman-teman, di dalam kimia garam dapur ini diberi lambang dengan rumus NaCl. Sementara air itu diberi lambang dengan H2O. Nah, tahukah teman-teman bahwa NaCl dan H2O atau garam dan air ini merupakan salah dua senyawa kimia yang keduanya berikatan kimia dengan cara yang berbeda. Jadi kalau NaCl itu berikatan kimia dengan cara kita sebut dengan ikatan ion. Sementara H2O itu jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Nah, apa beda keduanya? Kemudian mengapa unsur-unsur yang ada di alam ini cenderung berikatan satu sama lain membentuk suatu senyawa? Nah, itu akan kita pelajari di video kali ini. Oke, jadi teman-teman, jenis-jenis ikatan kimia itu bisa kita kategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah ikatan ion, atau ini bisa juga disebut dengan ikatan elektrovalen. Kemudian jenis yang kedua adalah ikatan kovalen, dan jenis yang ketiga adalah ikatan logam. Jadi bagaimana perbedaan ketiganya, kemudian sifat dari senyawa dari masing-masing ikatan yang terbentuk itu bagaimana akan kita pelajari bersama. Namun di video kali ini kita akan fokus membahas mengenai ikatan ion. Oke, kita lanjutkan dulu mengenai kestabilan unsur. Jadi mengapa sih unsur-unsur di alam ini itu cenderung untuk bersenyawa dengan unsur lain? Itu alasannya adalah supaya unsur-unsur yang ada di alam ini itu berada dalam keadaan yang stabil atau memperoleh kestabilan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu, misalkan saya ambil contoh garam dapur atau rumus kimianya adalah NaCl. Jadi Na itu kan natrium ya, golongan 1A. Itu kalau dia sendirian sifatnya adalah sangat reaktif. Kemudian kalau Cl ya, Cl itu dari golongan 7A. Itu kalau dia sendirian dia sangat beracun. Namun ketika keduanya berikatan gitu ya, Na dan Cl bersatu berikatan, ternyata membentuk suatu senyawa ion yang ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, NaCl garam ya, itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, inilah mengapa unsur-unsur di alam ini itu cenderung pengennya gabung, pengennya berikatan dengan unsur lain gitu ya, karena mereka pengen lebih stabil gitu. Jadi antara Na sendirian dengan Cl sendirian, kalau dibandingkan dengan NaCl itu lebih stabil NaCl dibandingkan mereka Na sendiri Cl sendiri gitu. Nah, stabil itu kondisi stabil itu ditandai atau dinyatakan dengan dua hal teman-teman. Ada yang namanya aturan duplet dan ada yang namanya aturan oktet. Jadi suatu unsur itu dianggap stabil jika memenuhi dua aturan ini, yaitu aturan duplet dan aturan oktet. Nah, aturan duplet adalah aturan di mana elektron valensinya ini harus 2. Dan oktet itu elektron valensinya harus 8. Ya, jadi unsur-unsur di alam ini itu supaya stabil itu harus elektron valensinya 2 atau 8. Nah, maksudnya gimana? Contohnya ketika saya mencontohkan Na ya. Na ini kan nomor atomnya 11. Nah, dia itu konfigurasinya adalah 2 8 1 kan gitu. Nah,
supaya stabil itu Na itu harus punya elektron valensi 8. Jadi dia harus 8 ini elektron valensinya biar stabil gitu loh. Sehingga supaya dia ini elektron valensinya 8, maka yang dilakukan adalah satu elektron yang paling luar ini dilepas ya. Jadi melepas satu elektron. Nah, kalau elektronnya ini dilepas satu berarti menjadi Na plus atau positif. Jadi kalau positif itu melepas elektron ya. Karena yang dilepas satu elektron maka plusnya satu juga ya, Na plus gitu ya. Oke, itu adalah contohnya. Nah, untuk contoh-contoh lain nanti kita belajar di slide-slide berikutnya. Oke, kemudian ketika kita belajar ikatan kimia, nanti kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya lambang Lewis. Nah, jadi apa sih itu lambang Lewis? Jadi lambang Lewis atau simbol Lewis itu adalah lambang untuk menyatakan ya jumlah elektron valensi yang elektron valensi itu disimbolkan atau digambarkan dengan dot ya, dot atau titik gitu ya, dot atau titik yang titik itu berada di sekeliling unsur tersebut. Misal contoh ada C. Atom C itu nomor atomnya adalah 6. Nah, sehingga ini konfigurasinya 2.4. Kalau kita mau buat lambang Lewisnya, ini kan Lewis tadi kan elektron valensinya. Nah, ini kan elektron valensinya 4. Nah, itu bisa kita tuliskan lambang Lewisnya dengan seperti ini. C, kemudian ada titik 4 yang mengelilingi atom C itu. Nah, seperti ini lambang Lewis dari atom C, teman-teman. Kemudian contoh yang kedua adalah atom oksigen. Oksigen itu nomor atomnya adalah 8, sehingga konfigurasinya adalah 2, 6. Kalau kita mau gambarkan lambang Lewisnya, berarti elektron valensinya kan 6. Berarti lambang Lewisnya adalah O, gitu ya. O dituliskan dulu unsurnya. Kemudian dikelilingi oleh 6 elektron. 1, gambarnya muter dulu, 2, 3, 4, 5, 6 gini ya. 6 elektron. Ini adalah lambang Lewis dari oksigen. Kemudian contoh selanjutnya adalah Na. Na itu nomor atomnya adalah 11 sehingga konfigurasinya 281. Nah, lambang Lewisnya gimana nih? Lambang Lewisnya elektron valensinya kan 1, berarti lambang Lewisnya adalah Na gini ya. Elektron valensinya 1 gini. Kemudian contoh yang terakhir adalah Mg dengan nomor atom 12, maka konfigurasinya 282. Nah, elektron valensinya adalah 2. Sehingga lambang Lewisnya bisa kita gambarkan dengan Mg punya 2 elektron yang mengelilinginya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke ikatan ion. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ikatan ion gitu ya? Ikatan ion itu adalah ikatan yang prosesnya terjadi serah terima atau transfer elektron. Jadi ikatan ion ini nanti beda jauh dengan ikatan kovalen ya. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan karena terjadinya serah terima atau transfer elektron. Nah, kalau ada kata-kata serah terima, berarti kan ada yang melepas dan ada yang menerima kan gitu. Nah, yang melepas elektron itu adalah unsur-unsur golongan logam ya. Logam itu disebut juga dengan elektropositif karena melepas elektron, jadi ion positif kan gitu. Kemudian yang menerima elektron itu adalah unsur-unsur non-logam atau disebut juga dengan elektronegatif sifatnya. Nah, contohnya untuk unsur logam itu contohnya ada golongan 1A gitu ya. 1A contohnya ada Na, K gitu ya. Li juga boleh. Kemudian golongan 2A contoh logam ada Be, kemudian ada Mg, Ca gitu ya.
Itu contohnya. Kemudian golongan 3A ada Al. Nah, kemudian juga golongan-golongan logam yang lain. Nah, kalau unsur non logam itu contohnya adalah yang ada di golongan 7A. 7A itu contohnya adalah F, Cl, Br gitu ya, I. Nih. Kemudian ada juga golongan 6A. Contohnya adalah oksigen gitu ya, sulfur. Oke, jadi itu tadi untuk contoh-contohnya. Kemudian teman-teman kita ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana pembentukan ikatan ion. Nah, di sini saya contohkan NaCl. Jadi bagaimana pembentukan dari senyawa NaCl yang merupakan senyawa ion akan kita gambarkan bersama. Oke, NaCl itu terdiri dari Na dan Cl kan, Na plus dan Cl min ya. Na itu nomor atomnya 11, sehingga konfigurasinya adalah 281. Nah, supaya stabil atau punya elektron valensi 8, maka Na ini harus apa? Melepas satu elektronnya. Ya, kalau melepas satu elektronnya, maka dia akan menjadi Na melepas satu elektron, berarti Na plus. Konfigurasinya 28. Ini ya, maka ini sudah stabil kalau konfigurasinya sudah 8. Kemudian Cl-nya, Cl itu nomor atomnya 17, berarti nomor konfigurasinya 287. Nah, supaya stabil, apakah Cl itu harus melepas 7 elektron atau menerima 1 elektron? Nah, kalau Cl itu mau melepas 7 elektron itu kan susah banget gitu ya. Jadi Cl itu lebih suka menerima 1 elektron biar elektron valensinya 8. Gitu. Jadi menerima 1 elektron. Nah, kalau menerima 1 elektron berarti dia menjadi Cl minus. Nah, Cl minus berarti konfigurasinya menjadi 288. Nah, ini sudah stabil. Nah, sehingga proses yang terjadi adalah Na plus dan Cl minus. Ini menjadi NaCl. Nah, kalau digambarkan struktur Lewis-nya itu akan menjadi Na itu plus dan Cl itu minus. Kalau Cl minus berarti punya ini elektron valensinya 8. Kan asalnya tadi 7, tapi karena sudah berikatan dengan Cl jadi 8 ya. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ini Cl-nya adalah Cl minus gitu ya. Nah, ini tadi prosesnya itu 1 elektron dari Na ini diberikan ke Cl ya. Jadi kan tadi menerima 1 elektron. 1 elektron ini adalah 1 elektron dari yang dilepaskan oleh Na, sehingga ini 1 elektron dari Na diberikan ke Cl gitu ya prosesnya ya. Sehingga ini yang terjadi, lambang Lewis-nya adalah seperti ini. Na plus nggak punya elektron karena elektronnya sudah diberikan ke Cl, jadi ini Cl-nya min punya 8 elektron. Jadi penjelasannya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke sifat senyawa ion. Jadi sifat senyawa ion ada beberapa. Sifat yang pertama adalah senyawa ion memiliki titik didih dan titik leleh relatif tinggi. Jadi ini disebabkan karena dari struktur senyawa ion yang dia merupakan struktur kristal ya, karena ada proses serah terima elektron, dia membentuk struktur kristal, makanya memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi. Kemudian sifat yang kedua, senyawa ion berwujud padat pada suhu kamar atau suhu ruang. Nah, kita bisa ambil contoh nih, NaCl yang paling mudah contohnya. NaCl itu kan kalau dalam suhu ruang wujudnya padat ya, bisa kita pakai untuk masak gitu. Oke, kemudian sifat yang ketiga adalah kristalnya keras. Ini maksudnya keras ya, kristalnya keras tetapi mudah rapuh. Jadi kalau NaCl garam dapur itu kan memang keras ya, tapi kalau kita kenai pukulan sedikit saja maka dia mudah rapuh. Beda dengan kayu misalkan, kayu itu kan juga keras, tapi kalau dipukul kan
nggak akan rapuh ya, atau susah rapuh. Nah, beda dengan NaCl tadi. Jadi kalau senyawa ion itu cenderung keras, tapi kalau dikenai pukulan sedikit saja dia langsung hancur atau mudah rapuh gitu ya. Kemudian sifat yang keempat adalah kebanyakan senyawa ion larut dalam air. Jadi seperti garam itu kalau dilarutkan dalam air kan cepat larutnya. Ya, itu sifat senyawa ion. Kemudian yang kelima adalah padatannya tidak menghantarkan listrik, tetapi lelehan dan larutannya menghantarkan listrik. Jadi gini, kalau ada NaCl yang wujudnya padat, itu kalau kita aliri dengan listrik itu kan nggak bisa menghantarkan gitu ya. Tapi kalau padatan NaCl tadi kita larutkan dalam air, kemudian air larutan NaCl tadi atau larutan garam tadi kita beri listrik gitu, kita beri kabel, itu ternyata bisa menyalakan lampu. Nah, ini kita sebut selanjutnya sebagai larutan elektrolit. Nanti yang akan kalian pelajari di bab setelah ini. Oke, jadi itu tadi sifat-sifat senyawa ion. Kemudian kita ke latihan soal supaya kita lebih mudah memahami dalam bab ikatan ion ini. Oke, soal yang pertama adalah tuliskan pembentukan ikatan ion dari magnesium dan klorin dalam senyawa MgCl2. Oke, ada Mg. Mg itu nomor atomnya 12 sehingga konfigurasinya 282. Ada juga Cl. Cl itu nomor atomnya 17 sehingga konfigurasinya 287. Nah, perhatikan elektron valensi Mg ini 2. Nah, kan Mg ini akan stabil jika elektron valensinya kan 8. Sehingga yang dilakukan Mg adalah melepas 2 elektron terluarnya ini. Jadi ini dilepas ya, supaya elektron valensinya jadi 8. Nah, gitu. Sehingga kalau ada 2 elektron yang dilepas, maka dia akan menjadi Mg berapa plus? Karena ada 2 yang dilepas berarti Mg 2 plus gitu. Konfigurasinya adalah 2.8. Nah, ini sudah stabil kalau 8 ya elektron valensinya. Kemudian untuk Cl ini ada 287. Ini kan elektron valensinya 7. Supaya jadi 8, dia akan lebih mudah menerima 1 elektron dibanding melepas 7 elektron kan gitu. Jadi dia ini akan menerima berapa elektron tadi? 1 elektron supaya ini jadi 8 gitu loh. Sehingga karena dia tadi menerima 1 elektron, maka dia akan menjadi Cl- dengan konfigurasi 288. Oke? Paham? Nah, sampai sini ternyata Mg itu tadi melepasnya 2 plus. Sementara Cl menerimanya cuma 1. Nah, padahal ini supaya mereka itu sama-sama bisa memberi dan menerima, itu kan yang diberikan dengan yang menerima jumlahnya harus sama. Nah, sehingga ini Cl-nya ini dikali dengan 2 gitu loh. Ya, dikali 2 karena M plusnya 2. Nah, ini Cl-nya baru 1, min-nya baru 1, berarti harus dikali 2. Nah, sehingga Mg-nya 1, Mg-nya 1, terus Cl-nya 2. 1 itu tidak usah ditulis, jadi menjadi MgCl2 gini ya. Nah, kalau mau kita gambarkan struktur Lewisnya dari MgCl2, maka gambarnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Mg tadi berapa plus? 2 plus gitu ya. Kalau 2 plus berarti kan dia sudah nggak punya elektron yang di sekeliling kan. Lalu mengikat Cl. Cl itu minus ya tadi, berarti elektronnya 8. Gini. Ini minus, ini dikali 2, berarti ini gini teman-teman, dikali 2 Cl minus itu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kita ke latihan soal yang kedua. Diketahui unsur-unsur P, Q, R, S, dan T dengan nomor atom berturut-turut 12, 13, 14, 15, dan 35
Ikatan ion dapat terjadi antara atom-atom unsur titik-titik. Oke, kalau ditanya ikatan ion itu akan terjadi antara unsur yang mana, berarti kan kita harus tahu dulu konfigurasinya. Kemudian siapa yang melepas, siapa yang menerima kan kita harus tahu. Maka kita bisa mengerjakan soal ini dengan cara menuliskan konfigurasinya dulu masing-masing. P itu nomor atomnya tadi 12, berarti konfigurasinya kan 2, 8, 2. Kemudian Q nomor atomnya 13, konfigurasinya 2, 8, 3. R nomor atomnya 14, konfigurasinya 2, 8, 4. S nomor atomnya 15, konfigurasinya 2, 8, 5. Dan T nomor atomnya 35, konfigurasinya 2, 18. 2, 8, 18 ini kan 28 biar jadi 35 berarti tambah 7, 2, 8, 18, 7. Oke. Nah, ini ditanya mana yang bisa menjadi atau berikatan secara ion gitu ya, secara ionik. Nah, sehingga kita butuh, karena yang ditanya adalah ikatan ion, kita butuh ada yang melepas elektron dan ada yang menerima elektron gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dari unsur-unsur ini, yang cenderung melepas elektron adalah yang cenderung melepas yang P ya. Yang P ini cenderung melepas elektron karena elektron valensinya 2, supaya 8 kan dia harus lepas ya, dilepas 2 gitu ya. Lepas 2 elektron. Nah, 3 juga bisa, Q juga bisa gitu ya. Q juga bisa melepas. Ini juga melepas. Nah, nanti tinggal pilihannya yang mana yang tepat gitu ya. Supaya 8. Kalau ini 4 tuh enggak ya, 4 enggak, 5 juga. 5 ini cenderung menerima gitu ya. Ini cenderung menerima 3 elektron. Sementara T itu elektron valensinya kan 7, berarti dia juga cenderung menerima 1 elektron. Nah, sudah, berarti yang bisa membentuk ikatan ion adalah kita dari opsinya aja ya. Yang A itu P dan Q. P dan Q nggak mungkin karena ini sama-sama melepas. P dan Q nggak mungkin bisa berikatan ion, wong sama-sama melepas kok ya. Kemudian yang B, Q dan R. Q dan R, R itu enggak ya karena 4 itu nanti ikatan kovalen. Jadi ini juga salah. R dan S, R itu enggak ya karena kovalen, berarti ini salah. Yang D, P dan T. P dan T. P itu tadi melepas, T itu menerima. Oke, P dan T betul ya. Jadi P dan T. P melepas 2 elektron, T menerima 1 elektron. Nanti jadinya kalau P dan T berikatan itu jadinya P T 2 gitu ya. Karena ini 1 jadi kali 2, menerima 1 elektron sehingga harus dikali 2. Kemudian kalau yang E, S, dan T ya nggak mungkin ya karena ini menerima semua. Oke, jawabannya berarti yang D, P, dan T. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk bab ikatan ion. Nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Oke teman-teman, tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.